Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Kami kembali di depan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, tetapi sebelumnya kami mohon kesucian, kekudusan daripada Tuhan, sehingga kebenaran Tuhan yang kami dengarkan itu boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat, kami menjadi saksi-Mu, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara, pesan gembala saat ini berjudul Semua Karena Anugerahnya. Mari kita membaca firman Tuhan dari dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu sifat buruk yang tanpa disadari seringkali muncul dalam diri seseorang adalah sifat sombong. Kesombongan adalah kebencian bagi Tuhan. Sifat ini seringkali muncul pada saat seseorang berada dalam tanda kutip di atas, seseorang berhasil atau seseorang diberkati Tuhan luar biasa. Ingat saudara, ujian Tuhan tidak selalu berupa masalah. Ujian Tuhan tidak berupa penderitaan atau problema atau tekanan, tetapi terkadang bisa berupa berkat, bisa berupa kelimpahan, bisa berupa keberhasilan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang gagal dalam ujian berkat ini. Ketika hidupnya biasa saja dan pas-pasan, ketika seseorang berada dalam situasi hidup yang masih pas-pasan, ya, sederhana saja, orang akan begitu tekun mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh, berdoa dengan bersungguh-sungguh. Tetapi begitu hidupnya berubah, begitu hidup mengalami perubahan, begitu mulai diberkati, kekayaan mulai bertambah, ya, pelayanan mulai berhasil, bisnis semakin maju, mulailah ada perubahan dalam pengiringan kepada Tuhan. Mulailah berubah sikap menjadi sombong. Mulailah ada perasaan semua adalah hasil jerih payah dan kerja keras sendiri. Mulailah ada kata-kata, ini kalau saya bisa seperti ini, itu karena usaha yang luar biasa, kerja keras siang dan malam. Itu karena pendidikan yang saya raih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tadi baca dalam ayat mas kita tadi berkata, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara, kata-kata ini seringkali kita dengarkan dari orang-orang yang mengalami perubahan hidup, dari yang tadi sederhana tiba-tiba menjadi orang yang diberkati luar biasa, tiba-tiba menjadi sukses. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan perkataan ini di setiap kesempatan, dan dari nada bicara mulai terlihat bahwa mereka selalu membangga-banggakan diri dan mulai menganggap remeh orang lain. Penyakit sombong ini juga menjangkiti pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam pelayanan hal ini pun seringkali terjadi. Ketika pelayanan masih biasa-biasa saja, ketika pelayanan masih kecil, saudara, bila ada orang yang membutuhkan bantuan doa dan sewaktu-waktu dipanggil, maka pasti datang. Tetapi begitu pelayanan berhasil, nama mulai menjadi terkenal, bila ada yang membutuhkan bantuan doa, maka sulit untuk ditemui. Memang benar saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa kerja keras orang tidak akan berhasil dalam setiap usaha dan pelayanan.
Tanpa kerja keras, maka keberhasilan itu tidak akan dicapai. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila Tuhan tidak turut campur tangan, bila Tuhan tidak terlibat di dalamnya, bila Tuhan tidak mengambil bahagian di setiap usaha dan pelayanan kita, apakah kita akan berhasil? Ulangan pasal 8 ayat 18 berkata, Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya. Saudara, mari kita introspeksi diri kita. Kalau saat ini mungkin kita sedang ada dalam masa-masa di mana Tuhan memberkati kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami keberkatan secara materi. Pelayanan kita semakin maju. Saudara ingat, apa kata Amsal pasal 30 ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya aku kenyang. Aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan jadi orang yang tidak kuat menerima berkat. Maka seharusnya semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, maka hidup kita akan semakin menjadi berkat bagi orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berkomitmen. Kita bukan hanya diberkati dan diberkati saja. Tapi mari kita belajar untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus selalu berkata bahwa kalau saya seperti ini saat ini, kalau saya diberkati Tuhan, kalau pelayanan saya bisa maju seperti ini, maka kita akan selalu berkata, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita belajar untuk menyadari apa yang ada pada kita, semua adalah milik Tuhan. Kalau kita bisa kuat, kalau kita bisa sehat, kalau kita bisa berhasil, kita sukses, kita diberkati Tuhan, materi semakin melimpah, pelayanan semakin maju. Mari kita belajar berkata, semua karena anugerah Tuhan. Sebab tanpa campur tangan Tuhan, tanpa Tuhan terlibat di dalam apa yang kita kerjakan, tanpa Tuhan terlibat di dalam apa yang kita usahakan, maka semua tidak akan bisa berhasil. Dialah yang memegang kendali hidup kita. Dialah yang menentukan masa depan saudara dan saya. Itulah sebabnya, marilah kita selalu berkata, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah diberkati orang yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu saat ini Tuhan, mengingatkan kepada kami, mengajarkan kepada kami, untuk kami selalu merendahkan diri kami di hadapan hadirat Tuhan, untuk selalu kami menyadari bahwa semua karena anugerah-Mu. Mampukan kami Allah Roh Kudus, untuk kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini. Kami mengucap syukur karena Engkau memulihkan kami, Engkau mengingatkan kami, Engkau menasehatkan kami. Dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati dan dilawat Tuhan lewat program Pesan Gembala. Jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, kepada teman, kepada saudara, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada Pesan Gembala berikutnya.